Ini yang disebut yang nambi, kaki nambi, yang dimintai doa restu oleh 3 desa itu. Pintu masuk. Pintu masuk. Pintu masuk gaib. Ini yang disebut Mbah Rejo Kintel. Namanya Yai Deng. Yang paling dituakan, kepepet dan banyak hutang gitu loh, terjerat hutang. Yang cari pesugihan. Iya. Langsung berupa emas atau uang gitu maksudnya? Uang, ya nyata itu. Dan bisa dibawa pulang. Iya. Pilihannya 2. Yang satu itu berbentuk pusaka, yang satu itu berbentuk uang. Dikatakan 7,5 M yang dikasihkan baik gitu. Hari Jumat datang ke sini temannya, bukan orangnya yang katanya sudah disiapkan 7,5 M itu. Saya disuruh memintakan maaf. Ternyata dia itu bau sini sampai sini itu hitam. Kedua tangan kiri kanan itu hitam. Kuku-kukunya juga hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan saat ini saya didampingi Mbah Sartono, atau lebih akrabnya kita panggil Mbah No, ngoten nggih. Oh iya. Nah, di sebelah di samping panjenengan ini ada batu yang diselimuti kain putih. Ini ada sejarahnya, Mbah? Batu apa ini namanya, Mbah? Ada, ini kan yang disebut Pelawangan, pintu masuk pertama di petilasan Gunung Jeladri. Pelawangan pertama, pintu masuk pertama. Jadi sebelumnya berangkat ke Gunung Jeladri, izin dulu di sini. Istilahnya membuka pintu gitu loh. Jadi gapura atau pintu gerbang masuk memasuki area sakral yang ada di puncak gunung sana, atau yang lebih dikenal dengan nama Gunung Jeladri. Yang di Gunung Jeladri itu terkenal sebagai petilasan atau makam atau apa, Mbah? Petilasan. Petilasannya siapa, Mbah? Petilasan yang disebut Yang Wali Wolu Songo Tinari. Jadi petilasannya Wali Songo gitu artinya ya. Ini kenapa, Mbah, kok dibungkus ini? Memang sengaja disakralkan atau ada ceritanya, Mbah? Ada ceritanya kan. Di sini kan kemarin itu biasa, terus ada yang diberi wahyu. Nah, untuk tamu yang baru datang untuk sowan ke Mbah Jeladri itu harus izin dulu di sini. Itu ya, wahyunya seperti itu. Dan memang sakral dan dikeramatkan. Iya, dikeramatkan, lalu dibersihkan dan diberi kasih ini. Ya, cukup, Mbah ya. Nah, kita nanti naik ke atas gunung. Kira-kira dari sini berapa kilo, Mbah, ke atasnya, Mbah? Ada 250-an lebih. Lumayan nanjak ya, Mbah ya? Ya, nanjak sekali. Nanjak sekali? Iya. Oke, Mbah, kita langsung ke sana atau kita nunggu Pak siapa kuncian satunya? Ya, langsung aja. Langsung aja. Pak Talib biar menyusul aja. Oh gitu. Ya. Oh itu beliau sudah datang ya. Itu Pak Talib ya? Iya. Nah, itu juru kuncinya. Itu juru kuncinya. Jadi punden atau petilasan Jeladri ini ada beberapa juru kunci. Ya, 3 desa: Sumbergondang, Sumberingin, Manduro. Ini dimiliki 3 desa, bukan 3 dusun. Dan tiap-tiap desa punya kuncen masing-masing. Ya, sendiri. Termasuk tapi yang kuncen asli Talib. Oh, Pak Talib. Moga Pak Talib, jenengan di depan, Pak Talib. Ini beliaunya ini Pak Talib. Ya, selaku kuncen resmi yang mendapat mandat atau SK dari pihak dinas terkait. Ya, kuncen resmi ya. Jadi kita bersama 2 kuncen istimewa ini. Monggo kita langsung menuju ke lokasinya, nggih. Nah, hari ini kita didampingi 2 kuncen sekaligus ya untuk mengedukasi lokasi sakral yang ada di puncak gunung apa namanya ini? Gunung Jeladri. Gunung Jeladri juga. Ya. Di pintu gerbangnya ya. Ini pintu gerbangnya. Oke. Jadi mungkin nanti di tengah sana kita pause ya, karena menurut Mbah No najak dan siap mengkis-mengkis atau menggeng-menggeng ngoten, Mbah nggih. Sempat mengkis-mengkis. Sempat mengkis-mengkis. Luar biasa. Jadi kalau misalnya kesini sendiri mungkin tersesat, Pak, karena jalannya berbelok-belok. Iya. Ternyata di kiri kanan kita banyak sekali tanaman jati. Yang ini
Masih wilayah perhutani nggih, Mbah? Iya, perhutani. Perhutani. Bukan. Bukan hak milik pribadi. Bukan. Lokasinya di mana? Di sana. Ya, sebelah utara itu. Tinggal satu tanjakan lagi. Iya. Satu tanjakan Satu lagi. tanjakan yang lebih tajam tentang Oh, yang lebih ekstrim, Bang. Iya. Mbah, sebelum kita naik ke lokasi, boleh kita sampaikan ke pemirsa semuanya bahwa di lokasi yang akan kita tuju ini sering didatangi orang dari berbagai macam daerah. Iya, iya. Jauh-jauh yang datang Iya, sini. jauh-jauh. Dari mana saja, Mbah? Dari Pamekasan, Madura ya sering. Yang banyak itu Gresik, Surabaya, Jombang, Terokan. Yes, sudah tersebar. Kemana-mana. Iya. Termasuk dari luar pulau ada nggak yang sini? Ada. Ada. Dari mana itu? Dari Kalimantan. Bali juga. Kenapa sampai seviral ini? Karena saya membaca artikel dan ternyata tempat ini terkenal dengan tempat orang ngelap berkah atau mencari kekayaan secara instan. Ya, nyari pesugihan gitu ya. Yang terkenal itu mencari pesugihan. Oh, mencari pesugihan. Ya. Bukan mencari kesaktian, bukan? Bukan. Ya namanya orang kan ada yang minta kebal. Ada juga, Mbak? Ada yang minta kaya juga ada. Namanya orang kan imannya itu terbatas. Iya, jadi ternyata di samping orang yang kesini ingin memperdalam ilmunya kan gitu ya, juga ingin mendapat kekayaan secara instan dengan cara mencari pesugihan yang ada di sana ya. Mbah, kita langsung ke lokasinya, Mbah. Yuk, nanti kita cerita panjang lebar di sana, nggih. Iya, mari. Ini yang membuat pagar ini dari dinas atau warga, Mbah? Enggak. Ini pribadi, sukarela ya. Sukarela, Pak. Oh, nggih. Sukarela. Swadaya masyarakat gitu ya? Ya, enggak. Enggak minta tolong saya ingin mempunyai putra, lalu dia mempunyai istilahnya Ngomongan. kata Nazar. nadar. Iya. Dikabulkan oleh Allah Ta'ala lantaran Mbah Wali ini saya buatkan pagar. Gitu. Iya. Kan gitu, Bang. Nggih. Punya ucap atau janji di sini Iya, setelah nadar lah. Nazar, kalau ikhtiarnya di sini tercapai, Ya. maka harus membuat pagar atau ingin rencana membuat pagar dan diwujudkan gitu ya? Iya. Diwujudkan langsung. Aku pernah juga. Ini? Oh, nggih, karena tergerus air hujan mungkin nggih. Berarti banyak orang yang sukses dari sini, Mbak. Ya. Wah, tempat pesugihan lur di atas Gunung Jeladri, di puncaknya nggih, Nek Laras nggih. Iya. Di puncak Gunung Jeladri. Oke, kita sudah memasuki lokasi ya. Puncak keramat, puncak sakral yang ada di Gunung Jeladri ini. Oke, pemirsa semuanya, kita sudah sampai di area sakral di lokasi di puncak Gunung Jeladri ya, Mbah Nong ya. Dan aura mistis sudah kita rasakan di sini, sebuah tempat yang sangat teduh dan sejuk, sehingga cocok sekali untuk orang yang bermeditasi atau merenung di tempat ini. Namun tempat ini di samping keindahannya dan kesejukannya ternyata menyimpan banyak cerita mistis yang nanti Mbah No akan sedikit menceritakan sesuai dengan yang jenengan paham ngoten gimana. Mbah No, kita coba sepil satu persatu tempat yang sering digunakan orang suguh di area lokasi ini. Mana yang ingin jenengan tunjukkan dulu, Mas? Nah, yang pertama suguhnya di Pelawangan ini minta izin atau minta doa restu gitu loh, supaya permintaannya dikabuli dan pintunya selalu dibuka gitu. Sebagai ucapan permisi atau assalamualaikum masuk ke rumah orang gitu ya. Terus yang mana lagi? Ini ada tumpukan batu apa ini? Peninggalan? Ini adalah peninggalan sejak dulu. Saya belum ada, ini sudah ada. Entah kan tidak ada buku tercatat untuk sejarah ini ya. Ini pengetahuan saya hanya untuk suguh yang kedua. Yang pertama pintu masuk, kedua pintu gerbang, dua ini. Yang ketiga ini. Ya. Di sini ada batu yang ada mana tulisannya Jawa mana? Ya, ini agak lamat-lamat ya, tapi bisa terlihat ini. Itu aksara Jawa mana ya? Ya, saya tidak bisa membaca. Oh, jangan tidak bisa membacanya. Bisa baca. Ini di bawah pohon apa ini, Mana? Ini pohon sambi dan kemuning. Merupakan jejak peninggalan ya, Mana ya? Di era peradaban. Batu ini juga kuno, Mana? Peninggalan. Ini namanya lumbang genteng. Genteng pertama, lalu lumbang genteng kedua. Ini lumbang kedua.
untuk suku yang keempat. Sukunya di sini juga. Dan ada batu bata merah ukurannya besar, Mano. Ya, di sini itu ukurannya batanya besar-besar. Tidak sama dengan bata. Identik dengan batu era kerajaan. Ya, kerajaan. Ini Lumang Kenteng ketiga, suku keempat. Ini yang disebut yang nambi, kaki nambi, yang dimintai doa restu oleh 3 desa itu. Nah, kalau mengadakan sedekah dusun, itu ambil air di sini, bawa pulang, diminum ya, dibuat obat bisa, diminta itu keibannya, tapi ridho dari Allah Ta'ala lantaran yang nambi kaki nambi. Punya penyakit, setelah minum air ini sembuh? Sembuh, kebanyakan sembuh. Sakit apapun? Iya. Orang misalnya nggak berani, Pak. Kenapa? Berani. Pohon di sini nggak berani. Oh, warga sini nggak ada yang berani ambil? Nggak berani. Satu ranting pun nggak ada yang berani? Nggak berani. Disuruh mengembalikan. Kembalikan ke sini. Intinya nggak boleh ngambil apapun ya dari sini ya. Oke. Nggak boleh. Nah itu ada waktu menyerupai wayang kalau nggak salah, apa gunungan wayang ya? Ini adalah kalau saya menyebut itu pintu masuk. Pintu masuk? Pintu masuk gaib. Nanti entah tahun berapa nanti kalau dibuka pintunya itu banyak orang yang ingin di depan. Entah tahun berapa? Iya. Sebenarnya itu masih belum catat atau belum ada wangsit atau petunjuk. Ini nanti akan dibuka pintu gaib yang ada di sini. Hanya dikasih tanda-tanda gitu, batu ini tandanya gini, batu ini tandanya gini gitu. Jadi tempat yang sangat istimewa ini memang syarat dengan era peradaban. Terbukti dengan banyak sekali peninggalan-peninggalan batu kuno, ya kan? Termasuk juga batu bata merah kuno. Kalau boleh diceritakan sedikit, ini dulu tempat pertapaannya Wali Songo kah atau pertapaannya orang Majapahit? Ini katanya kan belum ada Mojopahit, ini sudah ada katanya. Ceritanya ya, Mbak? Ya ceritanya dulu Mbah Buyut kita itu cerita gitu. Mojopahit gurung ono nak Mbah Indladri wis enek. Berarti kan sebelum ada Islam. Sebelum Islam masuk ke tanah Jawa gitu. Ya. Ini sudah ada peradaban luhur yang pernah hidup di atas gunung ini ya. Gitu. Terus dilanjutkan lagi pada era Wali Songo dan Majapahit. Ya. Itu. Nah, kita wajib ya melepas sandal ketika akan memasuki area sakral yang ada di puncak Gunung Ciladri ini. Wajib, Bang, ya? Wajib melepas alas kaki ya, sandal ataupun sepatu. Monggo, Mbah. Nah, di sini tangga berundang ini terbuat dari batu bata merah kuno. Batu merah. Tempat sajen kalau sini mempunyai nadar, sembuh, sakit sembuh, syukuran di sini tempatnya. Ini tempatnya ya. Tempat sajen, tempat khusus lah untuk menaruh sajian gitu ya, Mbak ya. Oh, ini dinamakan batu apa, Mbak? Reco Kintel. Oh, Reco Kintel. Ya. Reco Kintel. Nah, seperti ini. Cuma Reco Kintelnya sudah diambil orang, tinggal mahkota-mahkotanya di sini. Arcanya dicuri orang. Dicuri orang. Tersisa mahkota. Ya. Ini yang disebut Mbah Reco Kintel. Namanya Yai Udeng. Lokasi ini juga sering orang bermalam, Bang. Iya, bermalam. Tempat peristirahatan, tempat tidur. Dan ini di depan ini musola. Musola. Memang disiapkan musola untuk bagi yang beragama Islam, kan, ngoten nggih. Yang beragama Islam. Monggo, Mbak, kita lanjut ke lokasi yang paling sakral nggih. Paling sakral. Iya. Punjer atau punden paling keramat yang ada di puncak Gunung Ciladri ini. Nah, kiri kanan ini rumah untuk istirahat juga? Ya. Anggaplah penginapan gitu. Ini penyimpanan barang. Oh, penyimpanan? Ya. Nah, disinilah punden yang paling paling keramat. Ya. Dan juga wajib melepas alas kaki ya kalau masuk ke sini. Memang sudah adat dan tradisi turun-temurun untuk menghargai ya sebuah tempat suci, ngoten nggih, Bang nggih? Ya. Ini makam-makam siapa, Mbak? Ada 1 2 3 4 5 6.
sebelumnya minta maaf, ini namanya tidak boleh disebut. Oh, nggih, nggih, nggih. Hanya sebutannya Eyang Wali Wolu Songo Tinari, hanya itu yang boleh diungkapkan atau disebut. Berarti ada 8 makam. Ya, 9. 9. 9. Makam. Ya. Kalau yang di dalam sana 1, ya. 1. Yang dimaksud tinari atau penutup. Iya. 1 makam yang diistimewakan. Dalam arti itu berada di sebuah cungkup yang menyendiri dan ada payungnya, ngoten Bang. Ya, sendiri. Paling dituakan gitu lah ya dimaksud. Paling dituakan. Iya. Tempat yang berbeda, dicungkup dan dikasih Ya. payung karena paling diistimewakan. Ya. Jadi sangat istimewa hari ini kita berkesempatan di antar 2 juru kunci sekaligus untuk mengedukasi dan mereview sebuah tempat yang saya bilang istimewa karena tempatnya sangat tersembunyi dan berada di puncak Gunung Jelatri. Namun di sini juga orang tuh tahu, sering didatangi orang yang tadi sudah disampaikan Mbah No dan Mbah Talib ya. Tamu yang datang itu dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari luar pulau. Terkenal keampuhannya. Orang-orang yang berdoa di sini dengan berdoa kepada Tuhan lantaran tempat ini kan gitu ya. Ya. Doa-doa mereka itu terkabul kan ngoten nggih. Jenengan sering mengantar orang ke sini. Sering. Apakah memang benar orang yang ke sini itu untuk mencari pesugihan gitu ya? Ya sebagian ya ada. Ceritakan jenengan gitu. Kan saya tanya, Bapak atau Ibu tujuannya ke Mbah Wali Wolu Songo Tinari itu apa tujuannya? Kan saya tanya gitu ya. Lalu saya ingin mencari pesugihan, katanya gitu. Hidup saya ini sudah terlalu kepepet lah istilahnya, kepepet dan banyak hutang gitu loh, terjerat hutang. Nggih. Kalau saya beri saran, wong hutang itu kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan, terkecuali bank gitu loh. Iya. Saya beri saran, kalau bisa jangan. Anak kita, cucu kita itu mempunyai rezeki yang lebih banyak. Kalau Bapak nanti terlaksana kaya, nanti yang senang itu hanya Bapak sama Ibu. Yang menanggung sengsaranya itu, ya minta maaf, saya hanya mengingatkan. Ya. Betul. Ya. Yang menanggung resiko itu adalah anak cucu kita. Yang merasakan senang hanya Bapak sama Ibu. Minta pertolongan saya tidak mau. Kalau Bapak ingin sekali, berangkatlah sendiri gitu sih. Kalau bisa jangan. Karena kekayaan yang didapat dari pesugihan itu yang bisa menikmati ya pelakunya sendiri. Ya. Tidak bisa diturunkan ke anak cucu kan gitu ya. Ya percuma ya, kaya tapi nanti setelah mati tidak bisa diwariskan kekayaannya kan gitu. Tidak bisa turun-temurun, nah istilahnya. Orangnya pelakunya mati ya hartanya habis. Habis. Tapi pernah mendengar nggak di sini ada orang yang pernah sukses dengan mencari pesugihan di sini? Pernah. Dusun Sumberingin itu ada. Dia kaya lah. Asalnya orang nggak punya. Ya. Terus tiba-tiba kaya gitu. Kaya akhirnya dia tua-tua kan akhirnya meninggal kan. Meninggal, keduanya itu meninggal. Anaknya itu tidak ada di rumah. Dijual semuanya. Anak dari kedua orang tua itu ya tidak pernah ke Sumberingin. Berarti harta yang didapat dari hasil pesugihan itu habis? Habis setempat-tempatnya. Tanah-tanahnya ya sudah dijual, rumah dijual. Balik asale Pak? Iya. Yang asalnya miskin kembali ke miskin gitu ya? Kalau kita dilahirkan itu bawa apa gitu. Betul, deh. Bukan berarti kita menyarankan datang ke tempat ini ketika keadaan susah. Tapi memang sebenarnya tempat ini tempat bersejarah. Yang perlu diuri-uri supaya generasi muda sekarang tuh tahu bahwa di sini dulu pernah tinggal leluhur kita kan gitu ya. Tapi oleh oknum-oknum yang orang yang sudah cepat nalar, terbentur ekonomi sehingga imannya lemah, berdoa di sini mengharap sesuatu gaib yang bisa memberi rezeki dari sini kan gitu. Ya jelalah ya ada yang terkabul kan gitu ya. Iya ada. Sehingga tok tular cerita itu. Kan akhirnya berkembang gitu loh. Iya betul. Umumnya Gunung Jelatri memang viralnya tempat orang mencari pesugihan kan gitu ya. Ada yang bilang pesugihan tanpa tumbal. Tapi sebenarnya semua pesugihan itu ada tumbalnya kan gitu ya. Setahun jenengan ini kita sharing berbagi pengalaman. Iya.
jenengan merawat tempat ini kan sudah lama, ya kan? Oknum yang pernah sukses di sini, ya mungkin ada cerita ketika ritual di sini itu ditemui wujud apa atau dilihatkan emas atau uang gitu. Yang sering dikatakan yang cari pesugihan Ya, itu. langsung berupa emas atau uang gitu maksudnya? Uang, Uang. ya nyata itu. Dan bisa dibawa pulang. Di rumah itu bang. Oh, di rumah. Oh, setelah ritual di sini uang itu diantar ke rumah. Di rumah itu bikin sajen gitu. Kamar khusus. Iya, kamar khusus, lalu dikasih sajen apapun bentuknya enggak tahu, lalu ritual di situ. Itu sudah berwujud di depannya. Di kamar khusus tadi. Iya, Oh, seperti itu. tapi kamar itu hanya berdua orang. Ya, pelaku tadi Iya. yang boleh masuk kamar itu kan pelaku ritual Iya. tadi, pelaku pesugihan tadi. Mbah No, tadi di belakang kamera jenengan menceritakan, seandainya saya mau kaya dengan cara ini, saya tuh sudah kaya. Saya kan sholat itu, sholat malam. Iya. Nah, saya ini diajak ke rumahnya gitu. Ke rumah goib, bukan rumah. Gitu. Nggih, Kan Bang. tidak bisa diceritakan ini tapi. Iya. Nah, saya itu ditawari, Jong, awakmu njaluk iki, apa njaluk iki? Apa itu pilihannya, Mbah? Nah, pilihannya dua. Yang satu itu berbentuk pusaka, yang satu itu berbentuk uang. Berbentuk uang. Ya, Nyata di depan jenengan itu. di depan saya. Saya minta ini, minta yang bisa saya untuk keselamatan diri maupun keluarga atau teman-teman atau saudara-saudara kita. Untuk saya tolong. Jadi barang itu untuk menolong. Yang wujud pusaka tadi. Ya, Jenengan memilih itu. ya, Dikasihkan, Mbah? kasihkan. Dikasihkan. Sampai sekarang masih ada. Masih di rumah. Itu wujudnya apa? Ketumbak kah atau keris? keris. Keris. Ya. Di alam bawah sadar, ya kan? Iya, Bukan di alam sadar. Jenengan Bukan. disuruh memilih Nah, uang atau dua. pusaka, jangan memilih pusaka yang berwujud keris. Dan di gaibnya keris itu bisa wujud nyata. nyata Sampai sekarang ada, kan Ada. itu ya. ada. Suatu hal yang diceritakan itu orang mungkin nggak percaya karena ini sangat di luar nalar dan tidak masuk di akal kan gitu Dan ya. ceritanya baik gitu. Nah. Ini dengan bahasanya itu bahasa Jawa. Nggih. Jadi ini untuk alat untuk kerja kamu, untuk menolong sesama manusia. Jangan sampai kamu minta mahar. Jenengan juga ngapunten nggih. Boleh saya bilang dukun ya. Ya. Orang Jawa kan dukun kan gitu ya. Itu sama Untuk nolong orang yang butuh Ya. pengobatan. Sampai sekarang ya, Bang. Iya. Oke, kita kembali ke puncak Gunung Jeladri atau Punden Jeladri ya. Punden ya, Iya. Punden. Di sisi gaibnya, jenengan berdua mungkin pernah dijumpai sosok penunggu astral sini. Wujud apa gitu. Yang sering saya alami itu orangnya itu berjubah putih, kadang hitam, kadang memakai mahkota. Mahkota, Ya, seperti raja-raja gitu. iya seperti itu. Itu jenengan dalam meditasi atau Berziarah kan berdoa dulu, Oh. wiritan. wiritan. Nah. Di sejarahnya, menurut cerita, tempat ini dulu merupakan tempat persembunyian Raja Majapahit yaitu Prabu Jayanegara. Ya, Betul. Jenengan paham nggak ceritanya? enggak paham. Nggak paham ya. Nggak paham. Prabu Jayanegara kan pernah disembunyikan oleh Mahapatih Gajah Mada di puncak gunung ini kan gitu dulunya. Ya, Yang sekarang mungkin di sini nggak ada ya petilasannya Gajah Mada, nggak ada. nggak ada. Yang ada malah petilasannya atau makam ya yang jenengan sampaikan Wali Wolut Songo Tinari kan Ya. itu ya. Lalu sama tinari. Kalau jenengan Mbah Mentelip pernah dijumpai apa di sini? Saya pernah satu kali, Pak. Apa itu Mbah? Itu macan putih. Harimau. Iya. Itu di mananya? Tepat di Di mananya? situ. Oh di makam situ. Iya, di- Berarti makam itu dijaga harimau putih. Nyata itu bukan mimpi ya? Enggak, nyata. Itu malam atau siang hari? Mbah? Malam hari. Iya. Pas panjenengan ngantar tamu atau sendiri? Saya belum resik-resik sini, Mm-mm. belum. Saya Belum. diajak balik saya, Belum jeruk kunci lah istilahnya. Oh belum jeruk kunci. ikut saya. Dulu kan balik. Mengikuti Iya. nyapu gitu loh. Nggih, kuncinya sini turun temurun ya. Dijumpai harimau putih. Iya. Jenengan pingsan atau Saya lari ke situ. terus Dari situ saya
di opa-opa gitu. Sama siapa? Saya balik lagi. Yang oba-oba? Iya, Yang oba-oba itu siapa? macan putih. Sempat memegang jenengan? Iya. Balik ke situ. Paman saya tak masih situ. Saya tengkurap di situ. Akhirnya saya datang di situ. Kembali lagi, hilang macannya. Hilang. Berarti di sini juga misalnya orang Jobrio atau orang sombong ada efek yang Ada. diterima. Apa itu? Saksian jenengan seperti apa? Kemarin saya mengantarkan orang yang bisa menarik uang. Menarik uang? Iya, Uang gaib? iya, Gimana Mbah? di sini. Lalu dia naik, tidak lama datang ke musola menemui saya. Mbah, kalau panggil saya itu Lek. Nah, Lek sudah berhasil, tinggal menyiapkan sajen gitu. Dikatakan 7,5 M yang dikasihkan baik gitu. Lalu hari Kamis, nah hari Rebo, Kamis Kliwon itu belanja. Sajen? Ya, belanja ditaruh di rumah saya datang dari sawah, langsung saya suruh pindah. Maaf Pak, Bu, ini sampean pindah ke Sumber Gondang aja, ke tempatnya Bu Waiti almarhum, untuk izin jeruk kunci yang resmi gitu saya. Lalu dipindah katanya Bu Waiti itu ditunda, bukan hari Kamis. Ternyata diundur hari Jumat. Hari Jumat datang ke sini, Sabtu datang ke rumah saya. Temannya, bukan orangnya. Iya. Yang katanya sudah disiapkan 7,5 M itu. Saya disuruh memintakan maaf. Mbah, tolong jenengan mintakan maaf atau Sepuro. nyuwun sepuro. Ternyata dia itu bau sini sampai sini itu hitam. Kedua tangan kiri kanan itu hitam. Kuku-kukunya juga hitam. Saya bilang, saya tidak mau memintakan maaf karena sudah saya ingatkan kan. Dia nyerang. Saya akan mengantarkan, hanya mengantarkan di mana tempat petilasan yang Wali Wolu Songo Tinari atau petilasan Gunung Jeladri. Saya tunjukkan, ini Gunung Jeladri. Nah, ini tempatnya yang Wali Wolu Songo Tinari, ya di sini. Saya lalu duduk di teras musola. Dia ritual sendiri? Iya, tidak mau saya ikut. Dan sampai sekarang orang itu masih hitam tangannya? Sudah, katanya sudah sembuh sekarang. Sudah sembuh? Ya. Sudah minta maaf sendiri ke sini? Sudah minta maaf Berarti sendiri. gagal dong uang yang 7 miliar itu? Gagal. Ataukah sudah berhasil lalu mendapat balak seperti itu? Enggak. Tidak berhasil, tidak merasakan uang itu, tapi merasakan rasa sakit. Itu 3 bulan lebih. Itu nyata, Mas. Nah, kita ini kan tes-tesannya itu di iman. Nah, iman ini kuat apa enggak? Nah, enggak Gitu, kuat ya itu. Yang terjadi ya Jadi gitu. efeknya itu langsung ya Mas? Langsung. Diiming-iming uang akhirnya sakit. Nah, kalau dia cerita, nanti saya bangun Mbah jalan ini. Enggak. Malah saya ini jawab saya, jangan geluduk dulu kalau tidak jadi hujan percuma gitu saya itu. Istilahnya kebesaran buah daripada pohonnya mengkelung, akhirnya akan patah. Nggih, Mbah No dan Mbah Talib ya. Mbah Talib apa Mbah Tolib ya? Mbah Talib. Mbah Talib, terima kasih panjenengan berdua sudah berkenan mendampingi kami ya untuk mengeksplor sebuah tempat yang ada di puncak Gunung Jeladri ini. Semoga tayangan kali ini bisa menjadikan edukasi dan pangiling-iling bahwa sebenarnya meminta kepada selain Tuhan itu salah ya, tidak salah. dibenarkan kan gitu ya. Tidak dibenarkan. Semua upaya manusia, doa manusia itu tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruk apapun nasib kita, sejelek-jelek apapun ujian yang kita dapat, Hadapi. ya kita tetap harus tabah dan menerima ujian tersebut sehingga tidak sampai salah jalan Ya. menuju tempat seperti ini yang disalahgunakan untuk mencari pesugihan kan gitu ya. Boleh berdoa, boleh berziarah untuk menguri-nguri peninggalan, tapi kalau untuk tujuan seperti itu kayaknya kurang pas, dan itu termasuk syirik yang satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kan.
Panjenengan berdua, mugi-mugi sehat selalu, diberi Amin. umur panjang dan berkah, rezeki yang barokah dan Amin. dijauhkan dari segala musibah. Amin. Tunggu tino ngomong nggih. Pemirsa semuanya, jadi untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik ucapan yang kami sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini. Karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilap maupun lupa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.